قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Jalla wa Ala di tempat ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita masih pada bagian yang ke-14, yaitu memberi maaf ya, kepada orang lain. Hadis kita pada malam hari ini yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi rida'un najraniyun ghalidul hasyiyah. Suatu ketika aku pernah jalan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau menggunakan rida. Rida ini selendang atau apa, kayak selimut yang ditutupkan di badan, yang bahannya itu adalah bahan dari Najran, satu daerah di Yaman. Ghalidul hasyiyah ya, yang ujung daripada ridanya ini, selimutnya ini tebal, kasar. Fa'adrakahu al-a'rabiyyu fajadabahu biridaihi jadbatan syadidah. Kemudian seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan langsung menjambak ya, langsung menarik keras ya ridanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nadartu ila safhati unuqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad atharat biha hasyiyatur rida. Dan aku perhatikan, aku lihat bagian lehernya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada bekas ya, tarikan dari orang Badui ini. Jadi ridanya itu berbekas di
lehernya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ditarik oleh Arab Badui ini. Dan ini menunjukkan bahwa orang Badui itu qalilul adab, tidak punya adab, tidak punya etika, kasar sekali, memperlakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Tsumma qala, jadi setelah si Arab Badui ini menarik keras selendangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia berkata, ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indak, berikan kepadaku harta yang telah Allah berikan kepadamu. Dia meminta sesuatu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang kasar. Faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhahika. Nabi menoleh ke si Arabi ini. Fadhahika. Apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tertawa. Tersenyum. Tsumma amara lahu bi'ata'in. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada sahabat yang lain untuk memberikan apa yang diminta oleh si Arab Badui ini. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan apa yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Perlakuan Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keras sampai berbekas di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian minta sesuatu juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dengan cara yang kasar. Kalau kita diperlakukan seperti ini, apa kira-kira respon kita? Dan lihat apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hanya menoleh dan tersenyum, lalu berikan apa yang dia minta. Dan ini merupakan sikap adab akhlak yang mulia yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang tidak akan sampai pada derajat ini kecuali dia dengan bermujahadah, setinggi-tingginya mujahadah, bersungguh-sungguh dia berusaha untuk mencapai derajat ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesabarannya, dengan kelembutannya, menanggapi si Arabi yang kasar. Maka kata beliau, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wa bil mujahadati lin nafsi yartaqil mar'u ila hadzal khuluq. Dengan bersungguh-sungguh dia berusaha untuk mengendalikan dirinya, berusaha untuk selalu melawan ajakan-ajakan nafsu. Kalau kita diperlakukan seperti itu, dorongan nafsu apa? Marah kan? Tidak hanya sekedar kita tatap dengan tatapan tajam, tapi mungkin juga dengan lisan yang pedas kita sampaikan ke dia. Ini dengan mujahadah, dengan kesungguhan dia melawan itu. Maka dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Kemuliaan kepadanya. Memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti itu jemaah sekalian ini harus dilatih, harus dibiasakan. Harus dilatih, harus dibiasakan. Memiliki kesabaran, mampu untuk memaafkan, itu harus dilatih. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, innamal ilmu bitta'allum. Kalau kita mau tahu, mau berilmu, belajar. Belajar tentu terus menerus kita belajar. Wa innamal hilmu bittahallum. Al-hilmu kesabaran dan ketenangan, ini hilm, kebijaksanaan. Bittahallum itu dengan melatihnya. Melatih kesabaran, melatih ketenangan.
Lalu Nabi katakan, man yataharra al khaira yu'tahu. Siapa yang ya dia berusaha ya, untuk mendapatkan kebaikan, untuk melakukan kebaikan, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan itu. Wa man yattaqis syarra yuqahu. Dan siapa yang takut terhadap keburukan, dia berusaha untuk menghindari keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari keburukan-keburukan tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat-sifat ini harus dibiasakan, dilatih. Kesabaran itu harus dilatih. As-sabru bit-tasabbur. Untuk mendapatkan kesabaran ya harus melatih kesabaran itu. Dan kadang ya, bahkan ya bisa kita katakan harus ya, untuk menjadi baik itu di awalnya harus dipaksa. Ya. Kenapa? Karena di dalam diri kita kecenderungan yang ada di dalam diri kita itu ya tidak mau dengan kebaikan-kebaikan, tidak mau dengan ketaatan, sehingga muncullah ya paksaan itu. Kita memaksa diri kita melawan ajakan-ajakan ya, atau kecenderungan jiwa, kecenderungan nafsu tersebut ya, supaya tidak mengikutinya. Ya. Kemudian ya mas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sebutkan perkataan dari Al-Fudail Ibnu Iyad, ya, perkataan dari Fudail bin Iyad rahimahullah taala, jazakallahu khair. Idza ja'aka syakhsun yashku akhara faqul lahu u'fu anhu. Apabila ada seorang datang kepadamu, dia mengeluhkan, mengadukan tentang seseorang, ya, dia mengeluhkan, mengadukan tentang seorang yang telah berbuat salah kepadamu, yang telah berbuat zalim kepadamu, ya. Faqul lahu, maka sampaikan saja sama dia, ya, u'fu anhu, ya, maafkan saja dia. Ya. Ada orang datang, dia melapor, si fulan ini dia bikin begini kita dan sebagainya, sampaikan saja, maafkan saja. Ini nasihat dari Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Fa innal afwa, kata beliau, karena sungguhnya memberi maaf itu aqrabu li taqwallah jalla wa ala. Karena memberi maaf itu ya lebih dekat pada ketakwaan, ya lebih dekat pada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in qala laka, nah apabila orang yang datang ini dia merespon, dia menjawab ya nasihatmu tadi, dia katakan, inna qalbi la yahtamilul afwa anhu lakin uridu an antasira minhu kama amara Allah. Ya, kalau dia katakan, saya hati ini tidak bisa lagi mentolerir, tidak bisa memaafkan dia, berat hatiku untuk memaafkan dia, saya harus membalas, saya harus mengambil hak saya sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, di dalam surah Asy-Syura ayat ke-40, ya, Allah Subhanahu wa taala telah katakan, ya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ya. Balasan bagi keburukan adalah keburukan yang sama. Ya. Artinya di sini ada kebolehan orang berbuat zalim kepada kita balas. Ya. Ya. Dia berbuat buruk kepada kita balas. Ya, dibolehkan sesuai dengan keburukan yang dia lakukan. Ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi siapa yang memberikan maaf, ya, maka ya, memberi maaf lalu kemudian dia berlapang dada dengan itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran, memberikan pahala kepadanya. Ya. Innahu la yuhibbuz zalimin. Dan Allah peringatkan, sungguhnya dia, Allah Subhanahu wa taala, tidak menyukai orang yang zalim. Karena pada umumnya jemaah sekalian, orang yang ketika dia dizalimi lalu kemudian membalas, yang sering terjadi balasan itu lebih besar daripada yang dia terima. Ya, dipukul ya, mungkin kalau diangkakan ya, pukulan yang dia terima itu 50, tapi saat dia balas 70. Kan tidak adil, ini perbuatan zalim. Dia menzalimi diri sendiri, juga dia menzalimi
orang lain. Nah, kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, kalau dia katakan demikian, saya tidak mampu untuk memaafkannya, saya tidak bisa mentolerir, saya akan mengambil hak saya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Faqul lahu in kunta tuhsin an tantasir ay kama amara Allah wa illa fa 'alaika bil afwi fa innahu babun wasi'. Ya, kalau kau mampu untuk berbuat baik, ya, artinya sebagaimana dia perlakukan engkau balas juga persis sama dengan itu, ya silahkan. Ya. Tapi kalau tidak, ya, maafkan saja. Ya, engkau maafkan. Ya. Dan engkau mau mengambil hak yang Allah perintahkan, tapi justru jatuh kepada kezaliman, berbuat lebih. Ya. Karena lebih baik yang engkau lakukan itu apa? Ya, maafkan. Fa innahu babun wasi'. Ya. Karena dalam persoalan ya, ketika orang menzalimi kita, ya berbuat buruk kepada kita, ya, ini ada tiga hal yang terjadi pada orang yang membalas, ya. Pertama, dia membalas, ya, dengan adil. Ya, kalau tadi kita angkakan dia mendapatkan pukulan angka 50, maka dia membalas pas 50. Tapi itu jarang sekali terjadi. Nah, itu disebutkan bahwa dia orang yang muqtasid. Orang yang muqtasid. Orang pertengahan. Dia tidak berdosa, tidak juga dapat pahala. Dia membalas, tidak berdosa, dapat pahala enggak? Tidak. Nah, yang kedua, dia membalas tapi lebih. Dapat pahala dia? Tidak. Dapat dosa? Pasti. Karena sudah melebihi. Nah, yang ketiga, al-afu, dia memaafkan. Pasti dapat pahala. Bahkan ganjarannya apa? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan yang besar bagi orang yang memaafkan. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, wa hadza tanbihun jalil. Ini adalah, ya, peringatan dari Fudail, ya, bin Iyad rahimahullah ta'ala, ya, peringatan yang sangat berharga untuk kita. Lianna katsiran minan nas fi maqamil intiqam mimman asaa ilaihi la yaqtasiru ala sayyi'atin mithlu sayyi'atin lati nila minhu biha. Ya, karena pada umumnya orang yang membalas, ya, orang yang telah berbuat buruk padanya itu lebih, ya, balasannya itu lebih dari apa yang dia terima. Ya. Ya, bal yatajawaz wa yata'adda wa yadhlim. Ya, dia lebih, ya, balasan yang dia lakukan lebih dari apa yang dia terima. Ini adalah kezaliman. Wa qaulul qail. Lalu kemudian beliau katakan, ucapan orang yang mengatakan begini, inna hadza amrun la yahtamiluhu qalbi wala atamakkan min fi'lihi. Ya, sungguh, ya, perbuatan ini tidak bisa lagi ditolerir, hatiku tak bisa menerimanya. Ya, saya tidak bisa memaafkan dia. Ya. Apa kata beliau hafizahullah taala? Ghairu sahih. Ini adalah ucapan yang tidak benar. Ya. Li'annal maqam maqamu mujahadatin wasti'anatin billah. Karena kondisi ini, ya, saat orang berbuat zalim kepada kita, ya, di sini dibutuhkan kesungguhan kita untuk memberikan maaf itu. Dan kondisi seperti ini yang kita butuhkan itu adalah apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah katakan dalam ayatnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Siapa yang bersungguh-sungguh, ya, siapa yang, ya, dia berusaha dengan sekuat tenaganya untuk kita, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka kami akan memberikan, ya, petunjuk kepadanya, ya, kami akan mudahkan jalannya, ya, menuju kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersama dengan orang-orang yang berbuat baik.
Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada istilahnya saya hati ini sudah tutup, sudah tidak bisa lagi. Tidak ada. Siapa yang menutup hatinya? Dia sendiri. Siapa yang menyebabkan dia tidak bisa memaafkan? Ya dia sendiri. Sehingga itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya kita juga harus merubah apa istilahnya mindset kita, ya, pola pikir kita. Di saat kita mendapatkan satu tanggung jawab, satu tugas, atau kita hendak melakukan sesuatu, jangan kita mengatakan pada diri kita saya tidak bisa. Itu sama dengan kita mengkerdilkan diri kita sendiri. Tapi tawakkal 'ala Allah, ista'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat ini persoalan berat, masalah yang berat, tugas yang berat, ini berat. Tapi dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah akan jadi mudah. Ya, kita sering mendapati biasa para pemberi motivasi untuk membangkitkan semangat, ya, untuk memberikan rasa percaya diri. Biasa mereka katakan, ya, katakan ini berat, tetapi bisa. Ya. Jangan katakan ini bisa, tapi berat. Ya, apa dari dua perkataan ini? Ya. Ini berat, tetapi bisa. Berarti ada motivasi, ada keinginan untuk berusaha, bermujahadah. Tapi kalau dia katakan ya ini bisa tapi berat, yang ada apa? Oh, sudah. Ya. Yang tersisa yang berat itu akhirnya dia bermalas-malasan untuk melakukannya. Kan seperti ini. Di saat kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, ya pasti ada perasaan ya, tidak terima, perasaan berat untuk memaafkan. Ya memang memaafkan itu berat, tetapi bisa memaafkan. Ya. Tentu dengan mujahadah, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian beliau katakan walinata'ammal fi hadzal maqam anwa'an minal afwi fi jawanibin katsiratin ja'at tanwih ya biha fil Qur'anil Karim. Kita perhatikan ya banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Anjuran-anjuran Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk memberikan maaf. Ya. Karena banyak manusia yang menyangka bahwa memberi maaf itu adalah suatu hal yang tidak mungkin. Ya, pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan ya bahwa kebanyakan orang beranggapan saat kita memberi maaf orang yang telah menzalimi kita itu adalah menghinakan diri kita sendiri. Ya. Padahal saat kita memberi maaf di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah kemuliaan. Kebahagiaan yang kita dapatkan di saat memberi maaf itu jauh lebih besar daripada kebahagiaan, kesenangan yang kita dapatkan di saat kita mampu membalas. Ya. Kira-kira sama juga seperti kebahagiaan saat kita memberi hadiah dengan kebahagiaan saat kita menerima hadiah. Berbeda enggak? Ya. Ada perbedaannya dan lebih senang, lebih berbahagia, ya, lebih bermanfaat di saat kita mampu memberikan hadiah, kita mampu memberi kepada orang lain daripada kita menerima. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perhatikan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang pertama beliau sampaikan di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala Surah Al-Baqarah ayat 109. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, banyak ya orang-orang dari kalangan ahli kitab yang mereka itu berupaya untuk mengembalikan engkau pada kekufuran setelah engkau beriman.
karena dengki mereka, ya, dengki yang ada pada diri mereka. Padahal ya, telah datang kepada mereka itu penjelasan tentang kebenaran, tentang al-haq. Ya. Mereka menginginkan supaya engkau kembali kepada kekufuran. Ya. Dan kita dapati ya, di awal-awal Islam ya, para sahabat radhiyallahu anhum bahkan Nabi SAW ya, ketika awal itu ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun, oleh orang-orang kafir? Ya, siksaan, ya, halangan dan berbagai macam. Untuk apa? Supaya yang sudah beriman ini kembali lagi kepada kufuran. Ya, seperti siapa sahabat yang terkenal kisahnya, Bilal bin Rabah, ya, disiksa oleh majikannya. Supaya apa? Kembali kepada kekufuran. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala katakan kepada ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan kita semua, fa'fu wasfahu. Maafkan saja mereka dan berlapang dadalah. Hatta ya'ti Allahu bi amrih. Sampai nanti Allah Subhanahu wa taala datangkan perintahnya. Apa yang akan dilakukan setelahnya? Ya. Untuk saat ini maafkan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, itu mampu untuk melakukan apa saja. Ala kulli syai'in qadir. Ya, mampu untuk melakukan apa saja. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, pada kaum muslimin dan kita semua untuk memaafkan ya, orang-orang yang mereka berbuat buruk kepada kita karena agama kita. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mendakwahkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ada orang-orang yang melempari kita, yang mengusir kita dan sebagainya. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Fa'fu ya, wasfahu. Maafkan mereka dan berlapang dadalah. Artinya di sini ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, itu mampu kita lakukan. Bukan hal yang mustahil. Kemudian kita katakan, wah ini tidak bisa, hati saya tidak bisa menerima. Kata siapa? Pemilik hati siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya keinginan untuk memaafkan atau tidak? Punya usaha ya untuk memaafkan atau tidak? Kan kembali ke kita. Nah, yang kedua, ayat yang beliau sebutkan dalam surah An-Nur ayat ke-22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang yang memiliki keluasan, memiliki kekayaan ya, dia bertekad, dia bersumpah, dia berjanji untuk tidak lagi memberikan nafkah kepada kerabatnya ya, kepada orang miskin, pada muhajirin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bercerita tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika terjadi ya, fitnah terhadap putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah zina. Ya. Orang munafik menyebarkan ya, berita dusta ini. Dan ada di antara orang yang selalu dinafkahi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ikut ya, menyebarkan berita ini. Otomatis ya beliau sangat marah dan beliau bersumpah, berjanji tidak akan lagi memberikan nafkah. Ya. Tapi setelah mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hukum bagi orang yang menuduh ya, dicambuk, setelah hukuman diterapkan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam ayat ini. Ya, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah berikan maaf ya kepada mereka dan berlapang dadalah ya. Berikan maaf kepada mereka dan berlapang dadalah. Nah, perhatikan di sini jemaah sekalian, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apakah kamu tidak ingin Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian?
Artinya di sini apa? Orang yang memberi maaf atas kesalahan orang lain itu akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memaafkan, maka dia akan dimaafkan. Wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini wa hadza 'afwun fi muqabalatil adza fil 'irq. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memberi maaf ini dalam persoalan apa? Ketika kehormatan dilangkahi oleh orang lain. Kehormatan kita dirusak, dicederai oleh orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan ya berikan maaf. Bahkan ya termasuk ya perbuatan buruk yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain ketika dia mencederai ya, kehormatan ya saudaranya. Kemudian ayat yang ketiga yang beliau sebutkan yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian, telah ditetapkan pada kalian al-qisas. Ya, qisas ya dalam masalah ya pembunuhan. Al-hurru bil hurri, ya, yang merdeka dengan yang merdeka. Ya, yang budak dengan yang budak. Yang perempuan dengan perempuan. Artinya orang yang membunuh maka qisasnya adalah dibunuh juga. Dan siapa yang ya mendapatkan maaf, ya, siapa yang mendapatkan maaf dari saudaranya, maka ikutilah ya perbuatan maaf itu dengan perkara yang ma'ruf, dengan perkara yang baik, dan menunaikan, membayar diat dengan cara yang baik. Ya. Dia dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ya pilihan. Allah memberikan pilihan kepada orang ya, kepada keluarga korban yang dibunuh. Ya, kepada korban yang terbunuh, ya keluarganya itu diberikan pilihan. Qisas boleh. Orang yang membunuh saudara mereka ya, dibunuh. Tapi yang melakukannya siapa? Ya hakim, ya bukan keluarga, bukan masing-masing yang melakukannya. Kalau masing-masing yang melakukannya, waduh, ya repot. Ya, perang nanti bukan hukum yang ditegakkan. Ya. Gitu. Kalau dia maafkan itu lebih baik. Ya. Ya. Maka balasan dari diberikan maaf ini, orang yang mendapatkan maaf tadi ya, balaslah kebaikannya dengan kebaikan pula. Ya. Berikan apa yang bisa diberikan kepadanya. Kalau keluarga dari yang dibunuh ya ini meminta diat, ya bayar ini saja ya, daripada kamu mati ya sudah bayar denda saja ya diat ini ya. Berapa yang diminta oleh keluarga ya itu harus ditunaikan. Kalau tidak mampu bagaimana ya kembali lagi ke keluarga. Kalau tidak mampu ya berarti kisos ya sudah ya. Nah itu haknya dia ya. Tapi kalau dia maafkan maka dia mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana urusan orang yang terbunuh ini dengan ya yang tadi yang membunuh? Itu nanti urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ini jemaah sekalian, ya perintah Allah Subhanahu wa taala al-'afwu, ya hadza 'afwun muqabalatu al-adza bid-dam wal qatl. Ini Allah ya sarankan, Allah anjurkan kepada kita, Allah perintahkan kepada kita untuk memberi maaf dalam hal darah. Ya, ketika saudara kita ya ditumpahkan darahnya, ya, maka hukumnya itu adalah qisas. Tapi kalau dimaafkan itu lebih utama, itu lebih baik. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min asyaddil adza adzal qarabah min zaujatin au ibnin au akhin au nahwi dzalik.
dan gangguan yang paling berat, ya, bentuk perbuatan keburukan yang dilakukan oleh orang lain, ya, kepada kita, itu berkaitan dengan kehormatan kita, kehormatan istri kita, kehormatan, ya, keluarga kita, orang tua kita, itu paling berat. Ini paling berat bagi kita untuk memaafkan. Bahkan ya sampai ada orang yang mereka katakan 7 turunan kita tidak mau lupain. Pokoknya sota lalu yang dia bikin ini. Berat sekali. Apakah kita berdosa kalau kita mau mengambil hak kita? Tidak berdosa. Yang penting tadi, apa yang dia lakukan sepadan, jangan lebih. Kalau lebih, ya kita yang berdosa. Maka ingat tadi apa yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Kalau engkau tidak bisa berbuat, ya maka tidak bisa berbuat adil sama dengan yang dia lakukan, ya jangan, nanti justru dapat dosa, ya, maka berikan maaf, itu lebih utama, ya. Ini yang pernah kita katakan, ya, perkataan dari salah seorang dari kalangan ulama salaf as-salih, ya, Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang menyebutkan apa keuntungan kita, apa manfaat yang kita dapatkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab, menghukum seseorang karena perbuatan zalim dia kepada kita. Ya, kita tidak maafkan, dan itu akan menjadi perhitungan nanti di yaumil qiyamah. Allah tegakkan nanti apa manfaat yang kita dapatkan. Kalau rasa puas, ya, ada kepuasan. Ada manfaatnya, ya mungkin ada sedikit dibandingkan dengan kalau kita memberikan maaf. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau katakan, wa katsirun minan nas la yahtamilu qalbuhu dzalika lima yara lahu alaihim min huquqin qubilat bizulmin wa udwanin wa isa'atin fayara katsirun minan nas anna hadzal maqam maqamun la yuhtamalu fihi al-'afwu was-safhu. Ya. Banyak, ya, manusia yang mereka tidak mampu, ya, tidak mampu untuk menanggung beban ini, ya. Mereka tidak bisa memberikan toleransi lagi, tidak bisa lagi memberikan maaf, ya, karena, ya, perbuatan-perbuatan yang mungkin mereka lakukan adalah kebaikan, ya, pada orang, lalu kemudian orang membalas dengan kezaliman, dengan keburukan, ya. Ya, sehingga, ya, kata mereka, ya, ini tidak ada maaf, ya, ini tidak bisa ditolerir, ya, harus dibalas. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan kehormatan keluarga, ini harus dibalas, ya. Di sini beliau sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ini Allah peringatkan kita, orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara, ya, pasangan-pasangan kalian, ya, di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian, itu adalah musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah, ya. Dalam hal ini ketika keluarga kita, istri kita, ya, kehormatannya, ya, diambil, dizalimi, kita punya hak untuk membalas. Tapi hati-hati, jangan sampai karena kita membalas, ya, kehormatan istri kita yang dizalimi, lalu kemudian melebihi apa yang dilakukan oleh orang lain pada istri kita atau pada anak-anak kita, ya. Ini akan menjadi beban bagi kita, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita, mereka adalah, ya, musuh, ya, bisa menjadi musuh kita. Berhati-hatilah. Wa in ta'fu, ya, kalau kalian memberikan maaf, wa tasfahu, berlapang dada, wa taghfiru, ya, ya, dan mengampuni, fa innallaha ghafurur rahim,
Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian wa nafsul insan mayyalatun lil intiqam wal akhdh bis-sa'r. Ya, ini tabiat manusia. Ya, tabiat manusia itu cenderung ya untuk membalas. Ya, cenderung untuk membalas. Ya, dorongan jiwa manusia itu cenderung untuk mengambil hak. Ya, wa idza hudditsat hassan wa targhiban bil afwi was safhi tamanna'at an dzalika wa nafarat minhu wa lam taqbal alaihi. Sehingga ketika ada motivasi, ada saran, maafkan saja, itu pasti dia melawan. Jangan dimaafkan, so tak lalu dia, biar saja. Saatnya sekarang, sebab aku dapat dibok orang dan sebagainya. Ini kesempatan. Kapan lagi bisa ubah tak apa dia gitu. Itu dorongan jiwa seperti itu. Dan ini ya, sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih. Ya. Bahwa surga itu dikelilingi, ya, dihijab dengan perkara yang tidak disenangi. Ya, nafsu kita tidak suka, saya tidak memaafkan. Tapi kalau dimaafkan, balasannya adalah surga. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lakinnaha idza ruwidat bil haqqi wa zummat bi zimami syar'i fa innaha tanqadu silsilatan bi idznillah. Nah, tapi kata beliau hafizahullah taala, tabiat ini kalau kita biasakan dengan kebaikan-kebaikan, kita biasakan dengan kebenaran, ya. Kita ikat dia dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi hal yang bermanfaat. Dia akan bisa menjadi tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tunduk kepada motivasi atau saran-saran atau anjuran-anjuran untuk melakukan kebaikan. Saat datang ya saran, usulan untuk melakukan kebaikan, ya, nasihat untuk melakukan kebaikan, dia bisa menerimanya. Ini kalau kita sudah membiasakannya dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga kembali lagi ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, al-ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum. Ya. Untuk mendapatkan ilmu ya harus belajar. Untuk bisa menjadi orang yang sabar, yang tenang ya harus membiasakan dengan sifat tersebut. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebagaimana beliau katakan bahwa apabila tabiat kita ini, nafsu kita ini dibiasakan dengan kebenaran, diikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia akan tunduk. Ya, akan tunduk pada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tunduk pada apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Ya. Kemudian kata beliau, idza kana al-'abdu musta'inan billahi taliban maddahu wa 'aunahu wa tawfiqahu wallahu jalla fi 'ulah yaqul walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ketika seorang itu dia benar-benar bersungguh-sungguh meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersungguh-sungguh meminta supaya Allah Subhanahu wa taala ya melimpahkan kepadanya kemampuan untuk memberi maaf misalnya, atau apa saja kebaikan yang dia minta dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merubah dirinya, merubah kecenderungan buruknya, dia bersungguh-sungguh melakukannya, maka ini janji Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimudahkan, dibukakan ya, jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala untuknya.
Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Allah bersama dengan mereka. Sehingga kata beliau, hafizahullah taala, wa idza tadzakkara al-mu'minu fi hadzal maqam thawaballahi wa ajrahu wa ghufranahu wa rahmatahu wa ma sayanaluhu ala safhihi wa afwihi min ujurin 'azimatin wa thawabin jazilin hana alaihi ma siwa dzalik. Ketika seorang mukmin dia mengingat ganjaran yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, ya, dia mengingat ampunan Allah Subhanahu wa taala, dia mengingat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah bagi orang yang memaafkan, rahmat Allah bagi orang yang memaafkan, ya, maka dia akan mendapatkan dari perbuatan memaafkannya ini, dari perbuatan dia berlapang dada ini, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ampunan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau dia selalu mengingat ini, maka seluruh yang lainnya, ya, itu menjadi hina. Ya. Saat dia berpikir untuk, oh saya harus membalas, ini perbuatan yang hina. Yang lebih mulia itu adalah memaafkan, karena ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan perbuatan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan saya. Ini kadang jemaah sekalian, ini kadang yang luput dari pemikiran kita. Sudah pernah juga saya sampaikan, ya, tentang seorang ayah yang dia mencatat nama-nama orang yang berhutang. Ya, dia catat nama-nama orang yang berhutang padanya. Kemudian dia suruh anaknya, nak pergi ke mereka ini, lihat kondisi mereka. Kalau dia dalam kondisi yang mampu untuk membayar hutang, maka tagihlah, tagih hutang, ya, hutang kita. Ya. Tapi kalau engkau mendapati dia dalam kondisi yang susah, dia tidak mampu untuk membayar hutang, maka katakan kepadanya, sudah dimaafkan oleh ayahku. Ya, sudah diputihkan hutangnya. Ya. Semoga dengan itu Rabb kita Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa ayahmu ini. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ringan di lisannya, mudah untuk diucapkan, tetapi untuk melaksanakannya itu memang berat. Ya. Dan setiap amalan yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala itu berat. Sehingga perlu mujahadah, perlu kesungguhan, dan jangan kita hanya bersandar pada diri kita sendiri dalam bermujahadah, tapi minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis dari Mu'adz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunkidhahu da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu Allahu minal huril 'ain ma syaa. Insyaallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengendalikan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Siapa yang mengendalikan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskan amarahnya itu, maka nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala, di hadapan manusia. Lalu kemudian dia dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih. Apa yang dipilih? Hurun 'ain. Apa itu hurun 'ain? Bidadari. Silahkan pilih bidadari mana yang kau mau. Ini balasan dari orang yang dia mampu untuk melampiaskan amarahnya, tapi dia kendalikan, dia maafkan. Ya. Kalau sudah disuruh pilih bidadari, berarti ada di mana dia? Ya, ada di surga. Ya. Memang perbuatan-perbuatan yang mengantarkan seorang itu ke surga itu berat, ya mas sekalian, berat. Sehingga kita perlu mujahadah, bersungguh-sungguh,
ya, untuk melakukan perbuatan tersebut dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, kata beliau, ya makna hadis ini, ya, ai istara'a ghadaban kaminan fihi wa kana qadiran ala ay yaftika biman aghadahu. Jadi orang yang dia dibuat marah sampai benar-benar dia marah dan dia mampu untuk melampiaskan amarahnya ini. Ya, dia lampiaskan pada orang yang membuat dia marah. Wa taraka dzalika liwajhillah, tapi dia tinggalkan, dia tidak membalasnya, dia memaafkan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Falahu hadzal thawab al-azim, maka dia mendapatkan pahala yang besar ini. Annahu yud'a ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah wa yatakhayyar min ayyil huril 'ain syaa. Dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh manusia. Lalu kemudian disuruh memilih, silakan pilih mana bidadari yang kau mau. Ya. Kalau kita di dunia saja jemaah sekalian, saat dipanggil oleh Pak Wali Kota misalnya, panggil sini pas ada acara gitu ya, panggil sini, silakan mau hadiah yang mana. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Ini banyak sekali orang yang lihat disuruh pilih mau hadiah yang mana, ambil aja. Ya. Senang sekali. Ini di hadapan, ya, manusia di dunia. Yang menyuruh kita memilih siapa? Manusia, sama manusia. Ini yang menyuruh kita memilih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan seluruh makhluk. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, al-'afwu wal 'afu. Ya. Berikan maaf. Dengan kita memberi maaf, maka Allah Subhanahu wa taala akan, ya, memaafkan kita. Terakhir beliau sebutkan wan nasu fi hadzal maqam, yakni maqamul 'afwi au 'adamihi aqsamul tsalatsa. Ya, manusia dalam hal ini memberi maaf atau tidak memberi maaf itu ada 3 model manusia, ada 3 macam manusia. Qismun yantaqimu mimman asa'a ilaihi bi akhdhi haqqihi duna tajawuzin. Ini golongan manusia yang dia membalas, ya, orang yang berbuat buruk kepadanya, dia mengambil haknya dan tidak berlebihan. Ya, dia mengambil haknya tidak lebih. Wa qismun yantaqimu mimman asa'a ilaihi bi dzulmin wa tajawuzin wa ta'addin. Ada, ya, jenis yang kedua, orang-orang yang dia membalas, dia mengambil haknya, ya, atas keburukan orang kepadanya, tapi dia melampaui batas, dia berbuat zalim. Wa qismun tsalitsun ya'fu wa yasfah. Ya, yang ketiga adalah orang-orang yang dia memaafkan orang yang apa? Yang berbuat jahat kepadanya, berbuat buruk kepadanya. Dia memaafkan dan dia berlapang dada. Fannasu aqsamun thalatha fi hadzal maqam. Ammal awwal fahuwal muqtasid. Nah, yang pertama tadi dia mengambil haknya tidak lebih, dia adalah orang yang muqtasid. Ya, muqtasid ini pertengahan. Dia orang pertengahan. Amma tsani fahuwa zalim li nafsihi wa li ghairihi. Ya, yang kedua yang dia mengambil haknya tapi dia melampaui batas, dia berbuat zalim. Zalim kepada dirinya sendiri, juga dia berbuat zalim kepada orang lain. Amma tsalits fahuwa sabiqun bil khairat. Adapun yang ketiga yang memaafkan, dia termasuk orang yang senang, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa qad jama'a Allahu jalla wa ala hadhihi al-aqsam ats-tsalatsa fi qoulihi subhanahu wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Ketiga, ya, golongan manusia ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 40 ini. Balasan bagi keburukan adalah keburukan yang sama, ya, muqtasid tadi, dalam pertengahan. Ya. Dan di sini boleh kita mengambilnya, itu hak kita. Tapi hati-hati, jangan berlebihan. Ya. Lalu kemudian faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ini golongan yang ketiga, yaitu yang memberi maaf, dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbudz zalimin. Ini golongan yang kedua. Itu orang yang berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Fa qauluhu wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha hadza fi haqqil muqtasid wa huwa man ya'khudhu haqqahu duna tajawuzin. Wa man 'afa dan seterusnya. Ini sudah kita sebutkan. Baik. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
sekira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kesabaran, ya, diberikan kelapangan dada, ya, untuk bisa memaafkan, ya, mudah memaafkan orang lain. Karena ya, dengan kita memberi maaf, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan, akan mengampuni dosa-dosa kita. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Kita semua pasti punya banyak dosa, dan banyak perintah-perintah Allah yang tidak sanggup kita lakukan. Ya, banyak amalan-amalan yang masih kita lalaikan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan ampunan dengan apa? Memberi maaf. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mudah untuk memberi maaf terhadap kesalahan saudara-saudara kita. Baik, saya kira demikian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله